Apanya yang diaminin? Ya amin. Dibilang lingkungan yang bagus, kita dibilang lingkungan yang bagus. Kita lanjut ke pembicara ketiga kita. Ini seorang influencer yang memiliki jutaan umat di TikTok dan Telegram. Yang mana FYI ya buat kalian. FYI ya, bener ya? FYI. Ini Husaini udah diundang oleh berbagai televisi ya. Televisi nasional banyak yang ngundang. Nggak akan saya sebut ini namanya. Sebutin jangan. Kode etik jurnalistik. Oh iya siap. Diundang bahkan ditawari bayaran yang cukup menggiurkan ya. Bisa kalau cuma buat iPad gampang ya. Bisa dibeli. Tapi ditolak-tolak. Tapi beliau tolak ya. Tapi Husain tolak. Jadi kita ingin tahu ya dari Husain ya. Gimana sih Husain rasanya jadi seorang yang dikenal jutaan orang? Ya, kalau Ana ya, saya ini mungkin anggaplah bisa lah dikatakan selebgram ya. Allah. Tapi saya ini pengen tahu rasanya gimana jadi orang yang dipuja-puja cewek sampai 80 ibu-ibu ya. Ibu-ibu atau bahkan nenek-nenek yang mau jadi Husain mantu juga banyak ya. Sampai 83%. Sampai di TikTok 1 juta followers, di Instagram berapa di Instagram? 300.000 ya? 200 sekian. 200 sekian ribu. Kesan gimana? Kesannya orang Husain menjadi orang yang dikenal dan apa sebenarnya sekarang Husain dengan pencapaian yang sudah telah dicapai oleh Husain, followers yang banyak, mungkin dikenal orang lain, dicintai orang-orang. Target yang belum Husain capai dari semuanya apa? Di balik semuanya. Oke, ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa lana Muhammadin al-Qasimil amin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Pertama-tama saya kalau berdiri di sini 1 2 3 duduk 4 ini, bro. 5 iya ya. Duduk bersama 5 orang ini. Saya ini yang paling muda, yang paling bodoh, yang paling fatih, yang paling gak pantas Ya kayaknya. Allah, udah. Enggak beneran. Takutan tawadu sudah. Tapi followersnya paling banyak. Nah, followers itu gini, followers itu bukan sebuah prestasi. Iya, Jadi iya. nggak bisa dibanggakan. Jadi Husain nggak anggap ini sebagai sebuah prestasi? Bukan. Sebuah kebanggaan Bukan, sama sekali enggak. Sama sekali enggak. Ya. Saya lebih suka kalau orang-orang itu ngebahas saya bukan dari sisi followers, tapi dari sisi yang berbeda. Nah, sebenarnya untuk kesan saya sendiri ya ada banyak fitnah. Udah, dan fitnah terbesar sebagaimana sabda Rasulullah dahulu. Allah. Sebagaimana yang di depan sana. Bukan. Ya gitu, sabda Rasulullah 1400 tahun yang lalu, di hari akhir fitnah terbesar itu kan wanita. Wanita. Ya udah. Di situ itu fitnah terbesar bagi saya. Nah, walaupun akhirnya saya coba tahan-tahan dan sekarang saya nganggep ya sudah, kayak mereka mau ngapa-ngapain aja ya nggak ngefek ke saya. Awalnya ngefek. Jujur ini dari seorang Gen Z. Nah, Gen Z apa? Gen Z. Jadi Gen Z itu orang-orang yang lahir dari 1995 sampai 2010, orang-orang kelahiran kayak gitu. Kalau kayak Man Ismail Gen apa? dan yang lain itu Gen Y. Gen Y. Gen Y atau Gen X, saya hafal gitu. Nah, saya sendiri kan dari golongan Gen Z, dan Gen Z itu kan kayak terikat sama revolusi industri 4.0. Ngerti nggak tuh? Itu revolusi industri 4.0 ini kayak ya sudah, sekarang ini kayak udah teknologi banget. Bahkan sekarang ada ancang-ancang katanya udah masuk ke generasi 4.1, 4.1. Itu kayak, nah, berbicara tentang revolusi industri yang sangat gila ini, salah satunya di situ bagian dari teknologi adalah sosmed. Maka tentu kita sebagai Gen Z dan mas-mas dari Gen Y ini juga seharusnya kayak bisa kasih kesan-kesan yang baik kepada orang-orang lain agar bisa menginfluence mereka ke jalan yang jauh lebih baik. Itu yang saya pikirin pertama-tama. Kayak filosof dari Prancis saya pernah baca juga, Why Good People Sometimes Do Bad Thing, itu Muel Captain. Nama bukunya gitu. Keren. Jadi bahwasanya hakikat seorang manusia itu seorang manusia itu hakikatnya dia itu suka berbuat kebaikan, dia itu bahagia. Naluri dasar seorang manusia itu pasti kayak gitu. Namun masyarakat sekitar yang membuatnya punya pemikiran seperti itu, punya pemikiran jadi baik, punya pemikiran buruk, maka tentu kita di sini juga punya tanggung jawab untuk bagaimana kita itu menginfluence orang lain agar mereka itu bisa jadi jauh lebih baik. Itu poin yang pertama. Dan ini selaras sama
sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita bisa tarik benang lurus dari sini. Al-mar'u 'ala dini khalilihi. Seseorang itu dilihat dari agama temannya. Seakan-akan teman itu yang akan menginfluence kita menuju jalan yang jauh lebih baik. Maka dari sini di sosmed ini kan konteks yang ada di sosmed ini harus benar-benar kita kuasai sebagai orang-orang yang alhamdulillah kita ini diberikan kelebihan dari beberapa sisi. Walaupun di bagian sisi saya itu benar-benar buruk, tapi saya tidak ingin kasih bad vibe ke orang lain, kasih vibe yang benar-benar buruk ke orang lain. Akhirnya orang lain itu bakalan terinfluence. Maka hal-hal yang harus saya sebarin itu adalah hal-hal yang baik, sehingga orang-orang lain itu wajib untuk bukan wajib, sehingga orang-orang lain itu seakan-akan terinfluence untuk melakukan hal-hal kebaikan. Jadi, dan yang menjadi motivasi saya juga, itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a, wa man da'a ila dhalalah la yanqusu kana lahu minal ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dhalika min athamihim syai'a." Barang siapa menunjukkan seseorang menuju jalan kebaikan, tidak akan berkurang sedikit pun, dia pasti akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang-orang mengikutinya. Tidak berkurang sedikit pun pahala orang-orang mengikutinya. Bayangin kalau sekarang kita gunakan sosmed ini ya. Sekarang ada HP. Saya di sini nyebarin hal-hal yang baik, nyebarin menginfluence orang lain agar bisa berbuat kebaikan. Lalu ada yang ngikutin, anggap aja, apalagi kalau udah punya followers banyak ya, atau apapun, diikutin oleh 10 orang, enggak, 1000 orang. Kebayang nggak pahala yang bisa didapatin dari 1000 orang yang nonton? Apalagi sampai mereka terinfluence sampai istiqomah. Berapa orang itu? Berlipat-lipat. Padahal saya di rumah duduk-duduk. Saya ngejelasin tentang fadilah salat duha. Salat duha begini. Tapi saya sendiri mungkin ada satu kondisi di mana saya tidak salat duha. Tapi saya mendapatkan pahala duha yang berlipat-lipat. Kenapa? Karena saya pernah menjelaskan tentang fadilah salat duha sehingga diikuti oleh orang-orang lain. Ini hal-hal yang baik. Bayangin kalau semisal kita balik. Bayangin kalau sekarang kita balik, yang kita sebarkan di sini adalah hal-hal yang buruk. Perempuan-perempuan sekalian itu kayak buka aurat, buka aurat, sebarin di sosmed, kasih hal-hal yang buruk, ngajak orang lain buat berzina, ngajak orang lain buat bikin konten-konten yang jelek dan sebagainya. Berapa dosa yang kalian dapetin? Kayak Allahu Akbar. Kadang saya juga miris itu melihat orang-orang masih berbangga untuk melakukan dosa sehingga dibikin konten. Padahal kan nggak bisa gitu konsepnya. Nah, jadi hati-hati gitu buat main sosmed. Bahkan ketika meninggal, waliyadzubillah, nasallallahu alaihi wasallam, meninggal, lalu kita ini ada konten yang itu bisa menginfluence orang lain berbuat buruk. Kita meninggal, kita bisa kebagian dosa. Apalagi kalau kita berbagi kebaikan, itu menjadi amal jariah yang akan terus berjalan ketika kita meninggal. Itu yang menjadi motivasi saya. Jadi ini tadi belum dijawab, target Husein yang belum tercapai. Target saya sendiri ngaji. Dari ngaji? Udah ngaji. Alasan tadi kan sempat disinggung, kenapa saya itu nolak televisi. Saya nolak televisi biar saya gak ada ta'alluq, biar saya gak ada keterikatan dengan apapun. Karena saya ini masih ada punya tanggung jawab ngaji di rumah, saya sama abi saya masih setoran kitab dan sebagainya. Dan saya bikin konten pun alhamdulillah ini gak ganggu. Kenapa? Karena konten cuma saya bikin buka HP, selesai. Itu yang saya rasakan. Kalau semisal saya udah ta'alluq, saya diundang maulid juga gak mau, diundang kayak acara-acara bahkan di kampung saya gak mau. Ya gitu, karena saya gak mau ta'alluq. Kecuali sifatnya talk show atau kayak gini. Ini kan gak terikat, gak ada kontrak, gak ada keterikatan apapun. Jadi makanya saya bisa terima. Saya followersnya Husein ini kan campur dari berbagai kalangan, dari berbagai golongan, bahkan dari berbagai agama. Iya. Pastinya dari sekian banyak loversnya Husein ada haters pasti ada. Iya. Apa Husein pernah gitu menerima hate speech ya, komentar-komentar kuncian dan lain sebagainya, dan apa tanggapan Husein terkait komentar yang seperti itu? Perihal untuk masalah hate speech, ya dulu awal-awalnya waktu saya belum terbiasa sakit hati. Tapi lama-kelamaan saya bilang, saya pernah dengar itu kayak mungkin pembahasan ulama ini sering banget sama dibahas sama ulama. Allah aja dicaci, Nabi Muhammad dicaci, malaikat dicaci, ulama-ulama dicaci. Lah saya ini siapa kok gak mau dicaci gitu? Saya ini siapa kok gak mau dicaci? Jadi udah sunnatullah seorang manusia ini pasti ada lover, ada hater. Udah sunnatullah itu pasti ada lover, ada hater. Intinya gimana caranya kita tuh bisa berbagi kebaikan ke orang lain. Gitu. Itu syiarnya Imam Syafi'i, qila innallaha dzu waladin wa inna rasulullahi qad kahana. Ma salimallahu min bariyatihi wala rasulullah kaifa ana seperti itu. Ma salimallahu min bariyatihi, Allah saja tidak
luput dari komentar-komentar buruk makhluknya sendiri Nah. yang Allah ciptakan sendiri. Dikatakan Allah punya anak, punya istri, ya dikatakan Allah apa? Bakhil dan lain sebagainya. Ya. Rasulullah juga seperti itu, manusia tanpa celah, tanpa kesalahan. Pakai sana kata Imam Syafi'i, apalagi orang seperti aku. Ya. Jangan harap, ya, jangan harap seorang ini selamat dari lisan-lisan jahil manusia, ya. Lisan-lisan atau tulisan-tulisan, ya. Makanya saya sering katakan bahwa sabda Rasulullah SAW, ya, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, ya. Ini termasuk sebuah mukjizat dari Rasulullah SAW. Seakan-akan Rasulullah ini meramalkan, ya, di masa depan ini komentar orang ini lebih menyakitkan daripada lisannya. Ya, ya. Jari-jari ini meskipun lisan diam, tapi jari-jari ini bisa lebih menyakitkan, lebih jahat daripada lisannya. Bilang begini, if you talk a man to a man in language he understands, kalau kita berbicara kepada seseorang dengan bahasa yang dia mengerti, that goes to his head. Itu hanya pergi ke kepalanya. But if you talk to a man in language he speak, tapi kalau kamu berbicara kepada seseorang di dalam bahasa yang dia biasa sehari-harinya, yang ia akan langsung that goes to his heart. Ia akan langsung menuju ke hati.